Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selda Safitri dengan stambuk A1J1 18061. Saya dari kelompok 2. Video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan yang merupakan persyaratan praktikum anatomi fisiologi dan manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi, SPD, MSI. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Pencernaan makanan merupakan proses pengubahan makanan dari ukuran yang besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Enzim yang dihasilkan oleh organ-organ pencernaan dan jenisnya tergantung dari bahan makanan yang akan dicerna oleh tubuh. Zat makanan yang diserap oleh tubuh dalam bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan atas dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Pada manusia dan mamalia, umumnya proses pencernaan mekanik dilakukan dengan menggunakan gigi titik pencernaan secara kimiawi atau enzimatis, yaitu proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim titik. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Dalam sistem pencernaan terdapat alat-alat pencernaan dan juga kelenjar. Kelenjar pertama pencernaan yaitu mulut atau kafum. Dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada bagian ini juga terdapat gigi atau lidah dan kelenjar ludah. Di dalam mulut terdapat yang pertama yaitu gigi atau dens. Gigi merupakan alat pencernaan yang bertugas secara mekanik. Kemudian lidah atau lingua merupakan organ yang terletak di dasar mulut yang kaya akan otot yang berfungsi untuk mengaduk makanan, membantu proses penelanan makanan sebagai alat atau organ pengecap, membantu membersihkan rongga mulut, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu kelenjar ludah atau glandula salivales, menghasilkan air liur atau air ludah yang bersifat pekat dan licin, berfungsi untuk mempermudah proses penelanan dan pencernaan makanan, dan melindungi selaput mulut dan mencerna makanan secara kimiawi. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan organ penghubung antara rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Makanan yang telah dicerna akan masuk ke dalam kerongkongan melalui proses deglutisi melewati faring. Faring juga merupakan pertemuan antara trunkus digestivus dengan saluran respirasi yang disebut juga sebagai pangkal esofagus. Di bagian dalam faring terdapat amandel atau tonsil yang merupakan kumpulan kelenjar limfa yang mengandung limfosit. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan atau esofagus adalah tabung yang berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung atau ventriculus dengan panjang sekitar 20-25 cm. Titik makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Dinding kerongkongan atau esofagus ini terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu tunika mukosa yang menghasilkan mucus atau lendir. Kemudian yang kedua tunika submukosa, terdapat jaringan ikat kolagen dan elastik. Yang ketiga yaitu tunika muscularis, mengandung otot polos dan jaringan ikat. Pada esofagus juga terdapat gerakan menelan yang disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot dinding saluran pencernaan yang berupa gerakan kembang kempis atau gerakan meremas-remas makanan dalam bentuk bolus dan akan mendorong lobus menuju ke lambung. Yang keempat yaitu lambung atau ventriculus, merupakan organ kantung besar yang terletak di rongga mulut agak kiri. Titik lambung tersusun menjadi 4 lapisan yaitu yang pertama yaitu lapisan periontal atau lapisan serosa, merupakan lapisan terluar dari ventriculus yang berfungsi sebagai lapisan pelindung perut. Kemudian yang kedua yaitu lapisan berotot, terdiri dari kardia, fundus, dan pylorus. Yang ketiga yaitu lapisan submukosa atau lapisan ini terdapat pembuluh darah, arteri, dan vena
yang terdapat menyalur dan nutrisi oksigen ke sel-sel perut. Yang keempat, lapisan mukosa berfungsi untuk menyimpan makanan dalam kurun waktu 2-5 jam, mengaduk makanan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran panjang yang sekitar 8,25 yang dibagi menjadi duodenum usus 12 jari yang merupakan usus halus yang berbatasan dengan ventriculus, dan kemudian jejunum usus kosong atau merupakan usus halus yang berbatasan langsung dengan duodenum atau ileum. Ileum atau usus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang panjangnya sekitar 1 meter. Kelenjar pankreas terletak bagian ventriculus atau rongga perut sebelah kiri, yaitu di antara duodenum dan limfa, titik dengan panjang sekitar 15 cm dan lebar 5 cm. Kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin, juga menghasilkan beta pankreas yang banyak mengandung enzim seperti amilopsin, lipase, triphosphate, karbohidrat. Yang ketujuh yaitu hati atau hiper. Hati masuk dalam sistem pencernaan karena merupakan kelenjar pencernaan yang terbesar dalam tubuh dengan berat sekitar 2 kg dan berwarna kemerahan. Terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah sekat rongga dada, menghasilkan cairan empedu yang ditampung dalam kantung empedu. Kemudian usus besar merupakan saluran panjang dengan permukaan dinding yang mengalami penyempitan dan penonjolan serta tersusun dari usus halus. Bagian-bagian dari usus besar yaitu sekum, usus buntu dan kolon. Kemudian yang terakhir yaitu anus. Anus merupakan saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar, terletak di dasar pelvis. Di anus terdapat proses perjalanan terakhir dari feses yang telah dibentuk di kolon. Proses pengolahan feses melalui anus disebut dengan defekasi. Itulah hasil penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.